Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asad Tajari dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Manajemen, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan sedikit membahas tentang Bootgate perubahan aktiva tetap dan Bootgate kas. Nah, Bootgate kas perubahan aktiva tetap ialah Bootgate yang merencanakan secara terperinci tentang yang akan direncanakan, seperti aktiva dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, adapun perubahan-perubahan aktiva tersebut antara lain meliputi 1. Pembelian aktiva baru, seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin lama dan mesin yang baru yang sudah ada, atau yang lama masih bisa dipakai juga walaupun bisa membelinya yang lebih baru, dan untuk menambahkan suatu adanya aktiva tetap. Nah, yang kedua, perubahan aktiva tetap baru, seperti misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada dan sebagainya. Nah, yang C, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva yang baru, atau dengan adanya komponen-komponen aktiva tetap dapat menjadi salah satu bagian yang memilih atau terpisahkan dengan aktiva tetap yang lama dengan yang baru. Nah, yang D, pembahasan berat atau dalam kurungnya determine aktiva tetap lama yang sudah ada agar aktiva tetap baru juga semakin disebabkan karena adanya ekonomis atau perusahaan merencanakan suatu prospek yang akan direncanakan atau sebagainya. Nah, yang F, menurut nilai dari aktiva tetap dalam bentuk depresiasi, kegunaan dapat dinilai dengan adanya penilaian dalam suatu ospek dan objek. Nah, selanjutnya kegunaan dari Bootgate aktiva tetap. 1. Secara umum semua Bootgate termasuk Bootgate perubahan aktiva tetap mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai koordinasi kerja, serta sebagai alat-alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Nah, yang kedua selanjutnya, secara khusus Bootgate perubahan aktiva tetap
adalah sebagai dasar untuk menyusun budget gas. Karena perubahan-perubahan yang akan ada aktiva tetapnya tersebut akan mempengaruhi budget gas juga. Sekarang dari faktor-faktornya yang mempengaruhi penyusunan budget perubahan aktiva tetap. Agar suatu budget berfungsi dengan baik, maka tafsiran-tafsiran yang berkaitan di dalamnya harus tetap akurat sehingga tidak jauh dengan realisasinya nanti. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun budget perubahan aktiva tetap antara lain: 1. Unit yang akan diproduksi, khususnya tentang jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. 2. Produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang dapat dikondisikan. Nah, kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada semakin baik. Kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada dan akan masih bisa berguna di waktu yang akan datang. Nah, selanjutnya kesediaan modal yang dimiliki perusahaan, modal yang cukup sehingga akan memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengadaan. Nah, selanjutnya penggunaan teknologi, terutama yang menghubungkan dengan cara mesin-mesin dan peralatannya sendiri harus bisa dijaga dengan baik. Nah, selanjutnya yang terakhir, akan tetapi semakin cepat perusahaan mengadakan atau penggantian aktiva tetapnya, metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan akan semakin dari yang lama untuk melakukan proses ke aktiva tetap yang baru. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang apa itu budget kas atau anggaran kas. Nah, anggaran kas merupakan alat yang meramal arus kas yang terjadi pada waktu tertentu. Estimasi arus kas untuk menentukan apakah anggaran perusahaan ini dapat memenuhi kebutuhan dalam suatu operasional perusahaan atau tidak. Nah, tujuan dari anggaran uang kas itu adalah bagian dari perusahaan untuk mengetahui keadaan atau deposit sebuah kasnya. Tidak biasanya dengan hanya melihat kegiatan operasionalnya saja, akan tetapi melalui anggaran kas yang sudah dibuat karena adanya penyusunan anggaran kas dibuat dengan tujuan sebagai berikut. 1. Alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. 2. Penyesuaian kas dengan total modal kerja, biaya pendapatan, penjualan, dan utang. 3. Memberikan gambaran posisi kas akhir setiap adanya periode dari kegiatan operasionalnya. 5. Menentukan kekurangan
dan kelebihan, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Nah, keenam, mengukur keberhasilan dari atas target yang sudah dibuat. Ketujuh, alat koordinasi dan mengintegrasikan kegiatan menghitung secara penerimaan uang kas atau anggaran kas. Nah, secara umum penerimaan kas berasal dari penagihan utang, penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lain-lainnya. Dari misalnya penghasilan dari bunganya, penghasilan dari sewanya, terus penghasilan dari pendennya dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk menghitung pengeluaran kasnya. Pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan biasanya berupa pengeluaran biaya-biaya, baik itu biaya utama atau biaya-biaya yang bukan utama. Contohnya seperti 1. Penjualan bahan baku secara tunai, pembayaran utang, pembayaran upah tenaga kerja langsung, pembayaran tenaga kerja secara tidak langsung, pembayaran biaya administrasi, pembayaran biaya penjualan, biaya penjualan aktiva tetap, dan pembayaran biaya lain-lainnya seperti bunga dan sewa contohnya. Nah, susunan dari anggaran kas. Setelah menghitung pemasukan, anggaran kas, dan pengeluaran kas, yang terjadi selanjutnya Anda dapat menyusun anggaran kas. Susunlah dengan seimbang antara pengeluaran dan penerimaan kas itu tersebut. Nah, jadi untungnya ada anggaran kas sebagai kegunaannya dalam suatu perusahaan, baik untuk mengelola dari sistem operasional, dari sistem keuangannya, pemasukan dan pengeluaran, itu sangat penting bagi perusahaan. Nah, itu kurang lebihnya yang saya jelaskan sebagai anggaran kas, seperti itu kurang lebihnya yang saya jelaskan. Mungkin ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan kurang lebihnya juga saya minta mohon maaf. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.